Guys, oke, jadi teman-teman di sini ya udah pada tahu dong ya saham Bumi Resource. Oke, kita bakal ngitung valuasinya. Mungkin teman-teman banyak nanyain gua juga, Bang, coba tes hitung dong, Bang, valuasi Bumi Resource seperti apa. Oke, jadi kalau bisa kita lihat sih sekarang udah rally banget dan udah ngejar roket ya kita ngomongnya. Jadi resikonya udah gede banget. Tapi kita bakal langsung lihat aja sih. Ya, gue sih nggak mau ngomong apakah ini. Kalau bisa gue bilang ini udah overvalue, pasti kalian pada nggak percaya gitu loh. Tapi ya kita buktikan melalui hitung-hitungan. Ya, jadi kalau gue sih udah jamin ini bakal overvalue sih. Ya, over premium bahkan kalau menurut gue sih. Udah premium bahkan gitu loh. Ya, cuman ini sebagai bukti, jadi teman-teman biar ngerti ya bagaimana cara investor itu investasi. Oke, jadi kita nggak sembarangan ngejar roket ya. Oke, jadi ini gue bakal langsung hitung. Mungkin ini bakal habis waktu sekitar 1 jam. Jadi teman-teman siapin waktu ya. Jadi kalian bisa belajar juga. Mungkin teman-teman yang dijebak ya, di FOMO-FOMOin gitu loh, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu kapan mau profit maksimal di kapan gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang mau cut loss dan sebagainya, nggak ngerti juga ya. Ini mungkin video bakal bantuin kalian dan kalian bisa belajar juga ya. Ini biasa gue ajarin di private sama di private gue sih biasa sih ya. Jadi gue ajarin kalian, oke? Sekaligus ya. Nah, kita ngitung si Bumi Resource-nya dulu ya, valuasinya. Nah, ini kalau misalkan Bumi Resource seperti kita ketahui dari bisnisnya dulu nih. Bisnis kalian udah ngerti lah ya. Ini bisnis batu bara ya. Boleh dibilang dia itu cadangan batu bara dia, tambang itu salah satu yang paling besar di Indonesia ya. One of the biggest. Oke. Kenapa dulu primadona ya Jawa tahun 2008 sampai 2010? Karena memang itu udah macam blue chip dulu gitu. Blue chip batu bara gitu loh. Lokeng Hong aja udah sering bolak-balik masuk gitu loh dan bisa profit kita ngomong seperti itu kan. Which is wow, luar biasa sekali gitu loh. Meskipun memang beliau sempat zong ya, tapi bisa return ya di sekitar 550-an ya dulu ya tuh ya tahun 2000 berapa tuh. Oke, dia average-nya 300-an sih itu sih dulu sih. Ya, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Oke, cuman let's go. Kita langsung saja masuk ke dalam hitung-hitungannya ya. Oke. Per hari ini tanggal 12 tanggal 11 bulan 11. Tanggal 12, sorry. Tanggal 11 bulan 12 tahun 2025. Oke. Ini Bumi Resource ya. Bumi Resource. Ini jam 15 pukul 34 ya waktu Indonesia Barat WIB. Oke. Jadi gue hitungnya jam segini. Nah, di sini kita bakal langsung saja, bentar ya. Gue tulisin dulu. Ini lebih gampang sih gue tulis seperti ini sih ya. Untuk harganya itu sekitar, kalau kalian bisa lihat RTI ya. Ini 358. Oke. 358. Gue bakal hitung proyeksi gue ya. Ini kan ada rasio 3,5 atau 10 tahun ya. Gue bakal ambil 10 tahun karena gue tipe investor jangka panjang. Jadi gue bakal hitung 10 tahun. Kalau yang nafasnya pendek, ambil 3 tahun ya. Oke. Nah, kita bakal lihat ini seperti apa. Ya. Nah, gue mesti ngomong juga guys ya buat teman-teman ya. Gue nggak punya barang ini. Oke, cuma kayaknya teman-teman need helps ya, butuh pertolongan juga ya. Gue tiap kali kalau di live pun kadang yang VIP-in gue untuk bantu hitung. Cuma mungkin di luar sana banyak teman-teman masih kesasar, tersesat, dijebak, difomoin dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa siapin parasutnya dulu deh. Oke, jadi nggak usah dengerin aneh-aneh, dengerin gue aja. Sip, gue berani jamin ya. Lanjut. Oke, jadi be careful dan take care ya. Ayo kita mulai. Gue bakal hitung dari EPS dulu ya. EPS itu apa? Earning per share. Nah, earning per share, oke. Ini rumusnya apa? EPS. Rumus EPS adalah harga saham dibagi sama jumlah saham beredar. Harga saham jumlah saham beredar. Sorry, laba bersih dibagi sama jumlah saham beredar. Oke. Nah, ini kayak gini. Bentar ya, ini gue mesti kontrol ke sini dulu. Nah, kalau untuk EPS seperti biasa, gue bakal hitung dia punya dia ini udah kuartal 3 ya. By the way, ini tergantung kapan kalian masuk ya. Kalau kalian kuartal 1 masuk, hitung kuartal 1. Ini gue dari kuartal 3 ya. Kuartal 3 dia berarti ini 1 tambah 0 tambah 0 dikali 4/3. Berarti ini hasilnya sama dengan berarti 2. Ya kira-kira 2 lah kita ngomong lah ya. Gue bakal buka kalkulator sih bentar ya, biar kalian tahu juga hitung-hitungannya. Bentar ya.
Jadi gue tuh bakal buka 2 kalkulator guys ya. Jadi kalian kalau gue sih pribadi gue saranin teman-teman tuh pakai 2 kalkulator. Jadi biar lebih gampang. Kenapa? Alasannya nanti ada. Lihat ya. Bentar. Oke. Ini kalkulator pertama. Dan ini kalkulator kedua. Oke. Jadi gua ada 2 kalkulator guys ya. Nah, nanti kalian lihat sendiri, oke? Jadi memang kita tuh agak artistik ya, karena dulu kalian tahu kan, gue tuh seniman soalnya, jadi ya udah. Ini kenapa kali 4/3 bang? Karena kita udah masuk 3/4 kuartal ya, jadi 1 tambah 0 berarti 1 kali berarti ya 4 bagi 3 aja jatuhnya gitu loh, 1,3 gitu. Ya udah, kita jadikan 2 aja, oke. Tapi kalau misalkan buat 1 gak apa-apa juga, kayak pembulatan lah 1 gitu ya. Dan ini 1 IPS-nya, oke, sorry. Nah, terus kita masuk CMA. Konservatif, moderat, sama agresif ya. Untuk dari IPS-nya cuma 1 ya. Dan boleh dibilang kalau CMA itu berarti dia punya PE. Rumus PE itu apa? PE itu adalah rumusnya ya. Price, oh bentar, aku tahu di atas aja deh. Karena selalu bagian. Rumus PE sama dengan price to earning ratio ya. Jadi rumusnya adalah harga saham dibagi sama EPS ya. Jadi ini kan PE-nya nih, kita asumsi kalau paling aman itu adalah 10 kali, konservatif ya. 10 kali ini adalah si Pak Lok yang ngomongnya. Pak Lok yang itu selalu kalau ngitung PE itu pakai 10 kali ya. Dia itu beliau itu konservatif sekali gitu loh. Tapi dari sana gue kembangin lagi, oke. Berarti ini 15, ini 20, agresifnya 20 kali ya. Jadi ini PE itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengembalikan laba gitu loh, kita ngomongnya. Kalau batu bara kan ada apanya ya, ada momentumnya sendiri gitu loh, jadi nggak bisa lama-lama juga, kita 10 kali. Berarti ini kita kalikan apa, kalikan 1, kalikan EPS. Ini rumusnya dari mana bang? Ya ini PE sama dengan harga saham dibagi EPS ya, kalian kali silang aja kan. Kalau harga saham per dibagi sama EPS berarti EPS kali PE kan. Ya udah, EPS tadi berapa? 1 kan. PE berapa kita asumsi? 10 kan. Berarti kayak gini. Lihat aja guys ya. Secara laba ini udah over value sekali. Harga saham dia cuma 10 perak. Lihat. Cuma 20, 10 sampai 20 perak. Ini sih udah over value sekali kalau dari secara labanya. Ayo kita lihat dari book value per share. Book value per share dia itu adalah sekitar 60, berarti 70 ya. Oke, gue bulatin langsung 69,94 berarti 70 ya. Nah, CMA dari ini dari mana kita lihat? Tapi kalau teman-teman mau tahu rumus book value per share itu apa? BVPS sama dengan ekuitas perusahaan dibagi sama apa? Jumlah saham beredar. Oke. PBV itu rumusnya apa? Book value per share dibagi sama harga saham dibagi sama book value per share. Oke. Nah, cara kita buat ngecari dia punya apa? CMA gimana? Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang pakai SB, gue sih biasa pakai Stockbit ya. Aku Stockbit dulu. Pakai RTI, sorry. Ya, kalau SB Stockbit. Nah, gue tuh kalau di SB itu ada bagian analitik kan. Kalian ngecek di bagian analitik aja. Ini kan Bumi kan ada bagian analisis ya. Kalian cari analisis. Oke. Nah, kalau misalnya di analisis ini nggak mau keluar, kan kalau misalnya kita bukan anggota ya, itu bakal seperti ini ya. Jadi solusinya apa guys? Nah, solusinya aja lah, kalian ke sini. Kalian buka ini ya, bentar. Kalian ke ChatGPT. Oke, kalian nanyakin aja. Ini gue bakal nanya ChatGPT ya. Gue tuh udah pernah ngajarin di kemarin waktu gue ngajarin trial ya, one day training ya, untuk ngitung nilai wajar perusahaan. Kalian bisa ketik ya, gini aja, promnya ya, ikutin gue ya. Tolong tuliskan, oke, PBV atau kalau nggak price to book value ya, price to book value saham Bumi Resource TBK atau Bumi
Oke. Tolong sudah tuliskan price to book value rata-rata ya. Tolong tulis rata-rata. Tolong tulis rata-rata. Bentar. Price to book value selama. Nah, ini selama nih berapa? Kalian 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Tergantung jangka waktu kalian. Kalau gue investor jangka panjang, ya gue bakal ambil 10 tahun. Jadi kita itu hitung rasio flashback 10 tahun yang lalu gitu loh. Jadi kalau misalkan ambil 3 tahun berarti kita flashback 3 tahun yang lalu. Kalau kalian yang ambil 5 tahun berarti flashback 5 tahun yang lalu. Kayak gitu sih ya. Jadi kalau gue sih 10 tahun. Jadi book value saham resource selama 10 tahun ya. Mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Oke. Kita tunggu nanti ini keluar. Nah, jadi dia AI ini bakal ngecari selama 10 tahun yang dalam waktu 10 tahun yang lalu sih. Kita ngomongnya rasionya 10 tahun dalam waktu 10 tahun lah. Dan dihitung dari 2015 ya. Nah, PBV dia paling rendah itu minus. Nah, kalau misal ketemu minus gimana, Bang? Minus jangan dimasukin, guys ya. Jadi kita ambil yang paling kecil tapi nggak minus ya. Oke, ini udah keluar. Gue bakal langsung saja masukin ya. Ini book value per share-nya itu apa dia punya PBV ya, itu paling rendah itu 1,9, paling tinggi itu 1,69. Oke, berarti kita hitung aja pakai kalkulator. Berarti 1,09 ditambah 1,69 dibagi 2, 1,39 ya, 1,39 berarti 1,39. Oke, berarti ini dikali 70 ya. Ini dikali 70. Oke. Dikali 70. Jadi kalau misalnya contoh kok misal minus gimana ya, gak usah hitung. Kok minus jangan dihitung gitu ya. Jangan dihitung kalau minus. Oke. Ya udah kita kalikan aja 70 dikali sama 1,09. Berarti 76,3. Berarti 76 lah kita ngomong ya. Terus tadi berapa? Ini kali 70. Tadi 97. Oke, dan ini berapa? 1,69. Berarti kali 70. Jadi 118 ya. Oke, ya. 118. Dari sini 2 aja kita udah lihat itu udah overvalue sekali ya. Oke, dan kalau nggak salah Salim belinya di 112 ya. Berarti kalau Salim sih belinya fair value. Gua nggak tahu nih fair value atau overvalue, gua nggak tahu dia beli di mana. Nanti kita lihat sendiri ya, oke. Let's go, kita lihat lagi. Ini kita udah hitung. Terus kita bakal lihat dari price to current price to current EPS. Current EPS TTM ya. Kalian cari TTM ya guys ya. Ini udah disediain di SB ya. Kalau misalnya teman-teman yang nggak buka member di SB atau gimana kan itu di blur. Kalian cari pakai AI aja ya. Jadi kita cari current EPS TTM-nya berapa. Jangan pakai nggak TTM. Kenapa? Ini bisa berubah-berubah. Jadi kita pakai TTM aja ya. Oke. TTM. Ini kita bakal cari. Ikutin prompt gua aja. Kalian ikutin prompt gua. Ikutin prompt gua ya. Nanti kalian bisa pakai ini buat copy paste untuk seterusnya ke depan ya, oke. Tolong tuliskan current EPS TTM, teman tapi mesra. Asik. Teman tapi mesra ya, karena EPS saham Bumi. Oke, saham Bumi. Terus tolong tuliskan current EPS saham Bumi. Udah, itu dulu. Cari tahu. Nanti dia ini keluar nih. Nanti keluarkan. Current EPS dia itu adalah sekitar TTM ya, current EPS TTM ya minus. Enggak, bentar. Ternyata minus current EPS TTM ya. Kalau minus berarti kita nggak bisa hitung. Sangat sayang sekali ya kita nggak bisa hitung itu. Nanti kita pakai satu cara lagi. Cara ini agak gua nggak gitu rekomendasiin. Cuman ini cara yang agak gimana ngomongnya, final apalah, cara terakhir lah. Tapi untuk beberapa emiten tertentu bisa dipakai ya. Cuma ini cara terakhir, nanti kita pakai itu ya. Oke, jadi nggak bisa kita hitung, ya udah sayang sekali kita nggak bisa hitung PI rata-ratanya ya selama 10 tahun. Sekarang kita masuk NAV, Net Asset Value per Share ya. Oke, ini rumusnya apa? Total aset bersih dibagi sama apa? Jumlah saham beredar. Oke, jadi
ini kalau PE, price to NAV apa rumusnya? Harga saham dibagi sama NAV. Jadi kita mau cari harga sahamnya, rumusnya apa? Harga saham sama dengan NAV dikali sama price to NAV rata-rata industri. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ini kita transparan ya guys ya. Jadi cara gua ngitung gimana? Jadi ini bukan pom-pom, bukan bukan pom-pom, bukan ajakan jual beli dari suatu saham ya. Jadi disclaimer ya. Tiap orang punya hitungan beda-beda karena gini ya guys ya. Beda timing masuk, beda nilai wajar juga sih. Harga wajarnya beda juga sih. Jadi hati-hati. Ya, oke. Intinya beda timing masuk, beda harga wajarnya juga yang kalian punya ya. Hati-hati ya. Oke, kita masuk di sini. Kita cari dulu total aset bersih berapa? Total aset bersih. Rumusnya apa? Total aset bersih itu. Ya udah, kalau Bumi Resource itu berarti butuh apa? Nilai cadangan batubara. Oke. Terus kalau misal teman-teman ini boleh dibilang ya, ini agak opsional sih sebenarnya sih. Tapi kalau misal teman-teman mau hitung semua, silakan saja ya. Cuma kalau misalkan untuk NAV ini bervariasi, setiap emiten itu beda-beda ya. Oke, cara hitungnya. Jadi kita ngomong udah pasti kita ini. Oke. Ditambah sama dia punya persediaan. Oke. Itu aja sih, karena dia tambang batubara. Jadi kita hitung dia punya cadangan batubara, itu paling penting. Ya, kita cari valuasinya. Nanti yang lain-lain itu bakal menyusul. Kita mesti lihat laporan keuangan dulu. Oke. Jadi pokoknya seperti itulah kira-kira. Untuk sementara seperti ini. Atau aset tetap yang mendukung dia. Ya, kalau misalkan nggak mau pakai aset tetap juga bisa. Murni hitung cadangan batubara aja juga apa-apa kok. Ya, kalau gue sih bakal murni hitungin cadangan batubara aja sih. Dan persediaan dia berapa. Ya, gue bakal murni pakai itu. Baru dikurangin sama bebannya. Beban, utang, pokoknya liabilitas, dikurangi liabilitas lah, liabilitas. Ya, seperti utang bank, utang lah kita ngomong, kan banyak ada utang ketiga juga, utang, royalti ke pemerintah, royalti, terus apa lagi? You name it lah, ATC semua. Pokoknya yang berkaitan dengan beban ya, beban. Nah, kita sekarang cari ini cadangan batubara berapa nih? Yuk, kita mulai ya. Oke, ini gue bakal langsung lihat dari ini. Bentar. Kalau kalian mau ngecek laporan keuangan bisa juga, kita download dulu laporan keuangannya. Jadi gue ini belum download soalnya. Jadi benar-benar ini kita barbar langsung nih. Ya, real life kalian lihat sendiri gue bagaimana ngitung, bagaimana gue bisa multi bagger gampang banget di saham-saham yang gue punya. Dan itu udah terbukti ya. Bahkan Toba aja udah pada nikmati juga ya. Gue bantu hitung kemarin 1.200 udah pada take profit di sana juga. Dan beneran aja ke 1.200 itu sesuai dengan hitungan gua di aset dia. Oke. Berarti ini Bumi. Bentar ya. Kita bakal kesini dulu. Ini bentar ya, gue cariin dulu. Bumi Resource. Bumi Resource kuartal 3. Bumi. Oke, kuartal 3. Ini gue download dulu ya, laporan keuangan. Oke. Jadi ini kita bakal buka laporan keuangan langsung guys ya. Jadi kalian belajar juga di sini cara baca laporan keuangan. Ya, makanya kenapa gue bilang kalau teman-teman pengen private sama gue, minimal banget ngerti baca laporan keuangan ya. Karena tiap emiten itu beda cara lihat. Dan kita ambil poin pentingnya doang. Lo harus ngerti bisnisnya dulu ya. Oke. Jadi ini gue bakal langsung masuk ke sini. Bentar. Sorry. Bentar ya. Oke, ini dia. Kok jadi bingung gua bentar ya. Oke. Ini dia.
Ini dalam bentuk dolar, jadi kita kalau mau rupiahkan kita bisa langsung rupiahkan dulu. Tapi kalau gue sih nggak dulu sih, ya. Bentar, nggak apa-apa sih kalau kalian mau sih. Nanti untuk cadangan terakhir ya, cadangan kita berhitung terakhir. Kita beresin dalam laporan keuangan dulu. Nanti kita baru tambahin ke yang cadangan. Kalau yang cadangan batu bara kita ada cara lain lagi. Ya karena kan kalau nggak salah kan royalti ke pemerintah itu sekitar 15 sampai 28%. Itu termasuk DMO kita ngomong. Nah, nanti kita bakal hitung dari sana juga. Ya, itu untuk cadangan total keseluruhannya ya untuk perusahaan si bumi ini. Tapi kalau dalam laporan keuangan kita ikutin apa yang ada dulu. Ya, oke. Nah, let's go. Kita mulai ya. Ini dalam dolar ya, dalam USD. Jadi kita ikutin dulu aja dalam USD, oke? Cash flow-nya minus nggak? Enggak ya. Oke, good. Cash flow-nya nggak minus. Gue bakal cari dia punya persediaan langsung. Nah ini gue bilang kalian mesti ngerti bisnisnya dulu apa. Jadi gue bisa langsung ke sana, ke dia punya persediaan. Karena dia tuh kan gue udah ngerti bisnis dia bisnis apa. Ini Ventura bersama, kita cek dulu ya. Ventura bersama dia ini apa aja nih? Ventura bersama terkadang itu penting juga ya. Karena dia punya aset di sana juga gitu loh. Bentar kita tes dulu ya ke sana ya, cek dulu ya. Investasi, oke. Ini ntar kita hitung, ini kan karena gini ya, ini semua, ini kan bisnis batubara dia semua nih, ya. Ada Kaltim Primalcoal, Indocol Calcer ya dan sebagainya ini semua nih, ya. Jadi nanti kita itu terakhir aja nanti kita hitung dari cadangan ya, nggak apa-apa. Oke, kita cari persediaan aja langsung. Gue mau cari persediaannya dulu nih. Persediaannya gimana ya? Bentar ya. Persediaan nomor 9 persediaan. Nah ini dia batu bara. Jadi ini jangka pendek aja ya, persediaan ini kan bisa habis. Jadi ini boleh dibilang apa beda persediaan sama cadangan. Nah kayak tadi gue bilang persediaan itu adalah jangka pendek, cadangan itu jangka panjang ya. Kalau cadangan itu kayak kita ngomong lahan luasnya itu semua loh yang belum dikerok kita ngomong. Jadi dia punya ini segini cadangannya. Tapi kalau yang udah persediaan itu jangka pendek karena jatuhnya dia tuh udah kerok dan dia udah ada batu bara tinggal kita transferin aja, kita kirim ekspor aja gitu loh. Jadi ibarat kata persediaannya apa yang ada di gudang mereka sih, di warehouse mereka gitu ya, oke. Nah, jadi ini kan udah ada nih, nampak guys ya. Ini kan udah ada nih. Persediaannya sekitar 18 juta ya. Nah persediaan ini kalau gua untuk batu bara gua ambil semua, gua nggak diskonin ya. Suku cadang dan bahan bakar ini penting nggak? Kalau gua sendiri gua rasa ini kan mungkin ada mobil kontraktornya dan sebagainya gitu kan. Gua bakal hitung juga sih ini sih ya, tapi gua nggak ambil bakal terlalu banyak karena ini bukan bisnis utama dia, suku cadang dan bahan bakar. Jadi gua ambil cuma 50% ya. Gua ambil segini, gua tambahin ke sini. Barang jadi dan atau perak. Nah, ini kan dia punya silver ya. Nah, ini barang jadi atau perak, ini berarti udah dihilirisasi berarti ini. Udah jadi nih kita ngomong, tinggal dia transfer. Tapi perak itu bukan bisnis utama dia yang pertama. Kedua adalah nggak semua bakal kejual juga sih. Logika seperti itu. Dan ada mungkin yang barang defect dan sebagainya. Jadi ini kita bisa ambil cuman 70%. Oke. Jadi kan bisa ikutin gua ya. Jadi teman-teman sekalian pay attention ya. Jadi teman-teman yang mungkin kejebak mau tobat jadi investor, jadi ikutin cara gua aja ya. Oke. Karena gua tahu nggak semua orang itu doyan main sangunya. Masih teman-teman juga masih banyak kok yang pengen ke jalan yang benar tapi nggak tahu mau belajar dari siapa. Tenang. Belajar dari gua aja ya. Oke. Dikurang penyisihan usang. Nah, penyisihan usang ini kan banyak nih, 5, ini penyisihan usang nih. Ya udah penyisihan usang, ini gua bakal ambil semuanya. Gua nggak diskonin karena dia kategori penyusutan soalnya ya. Tapi kalau kalian mau diskonin karena tadi kalian ini kan karena batu bara kita ambil semua gitu loh ya, tapi terserah kalian. Kalau kalian mau diskonin berarti kalian agresif jatuhnya ya. Kalau gua konservatif banget, jadi gua masukin aja ya. Oke, sekarang kita turun lagi. Ada aset lancar apa lagi? Uang muka di pabrik nggak usah. Nanti ini udah kategori dalam cadangannya sih. Nanti kita hitung untuk cadangannya ya, investasi Ventura bersama. Tapi kalau kalian teman-teman mau masukin juga nggak apa-apa sih, karena ini kan boleh dibilang bisnis dia juga ya. Inventura bersamanya kita cek dulu, Inventura bersamanya berapa totalnya nih, segini. Nah ini Ventura bersama
Oke. Ini yang dia punya bener-bener inti utama bisnis dia kan ini. Kaltim, ya. Sama ini. Indokol, Kalsel. Terus ada Arutmin kalau nggak salah ya. Yang lain-lain gimana? Yang lain-lain ini kan namanya investasi pada entitas asosiasi. Ya ada juris assessment, ya visi multi. Ini kan bukan batu bara. Ya. Oke, tapi ini kan kayak ada sinergi, berarti ada energi juga gitu loh. Nah, ini kan segini. Ini memang tulisnya 871. Masukin dulu aja semua. Tapi memang ada beberapa bagian, ya, gue bilang sama kalian, untuk Inventura bersama. Tergantung emiten. Kalau memang emitennya tuh dia tuh jantung utama di Inventura bersama, kita bisa hitung 100%. Kita nggak usah kasih diskon. Tapi kayak Bumi ini tadi kita udah lihat laporan keuangan, bahwasannya yang benar-benar bisnis utama dia itu adalah joint venture di bawah ini, ya kan? Tapi kalau ini kan, yang di bawah-bawah ini kan, kita lihat kan, oke. Tapi yang di atas ini, ya investasi asosiasi bersama itu kan beda, ya. Jadi, itu resiko pertama. Resiko keduanya adalah, yang kedua ya, itu adalah bahwasannya dia kapan aja bisa tambah saham, bisa jual saham juga. Jadi itu bakal bervariasi sekali nanti laba dia, karena waktu dia cetak laba itu bakal naik dan turun. Ya, jadi itu resiko di sana juga. Jadi untuk aset dia semua, untuk ini, gue bakal cuma ambil 70%, karena gue mikirnya resikonya. Jadi gue ambil 70%, ya. Faktor resiko itu sendiri, ya. Jadi gue kasih dia diskon 30%. Oke, ini kita masukin, ya, segini. Let's go, lanjut. Aset tetap. Nah, ini kalau gua pribadi nih. Untuk sekelas Bumi, Adaro sih gua hitung. Karena Adaro itu dia tuh bukan hanya tambang, tapi dia punya kayak infrastruktur di sana semua. Ada jembatan dan sebagainya gitu loh. Untuk menunjang dia punya tambang. Nah, Bumi Resource sendiri, itu kan buminya itu kan holding company sebenarnya sih. Dan dia punya Kaltim gitu loh. Dan boleh bilang dia kalau usah kongsi sama perusahaan asing ya, usah perusahaan dari Cina juga di sana ya untuk Kaltim Primalcoal-nya ya. Jadi gua rasa sih kalau mau hitung, kita hitung yang penting aja ya. Oke. Jadi seperti ini. Bangunan ini nggak usah. Ini bisa bangunan kantor. Sarana dan prasarana tergantung. Ini infrastruktur dan facilities. Berarti ini untuk apa? Berarti untuk dia punya penggalian. Ini mau kita hitung. Kalian mau hitung silakan, nggak mau hitung juga apa-apa. Ya karena gue nggak gitu pentingin aset tetapnya sih, gitu loh. Kalau nggak mau hitung semua, juga gak ada masalah. Ya, oke, karena dia beda. Ya, kita hanya mau lihat cadangan batu baranya aja sih. Oke. Nggak usah. Properti tambang, ini kalau kalian mau hitung boleh. Pokoknya yang berkaitan dengan tambang-tambang dia tuh hitung semua lah, ya. Ini berarti akumulasi amortisasi, pengurangan, dan ini semua masukin semua. Oke. Properti tambang. Ini kita ambil. Ini properti tambang ini kan boleh dibilang kan, nah, terdiri dari pengeluaran produksi pada wilayah komersial produktif dalam rangka kegiatan eksplorasi. Nah, kita ngomong dalam kegiatan rangka eksplorasi. Mungkin eksplorasi juga ada zong juga nanti. Udah digali-gali kosong. Ya, meskipun itu properti tambang dia. Mungkin nanti ada yang miskalkulasi, cadangannya dikit banget dan sebagainya. Jadi itu ada resiko juga. Nah, properti tambang gue bisa ambil cuma 80% untuk itu karena ada faktor risiko 20%. Karena kita ngomong itu rasio ya, kemungkinan buruknya. Kita nggak bisa ambil properti tambang 100%, tapi kalau cadangan batu bara kita bisa hitung 100%. Ya, karena itu punya dia semua gitu. Oke. Jadi ini gue bakal ambil sekitar 80%. Gue udah masukin semua, ambil 80%. Oke. Ini segini. Kita tambahin aja ya. Oke. Segini. Berarti udah 1 miliar USD ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, Bang, kalau gue pingin banget ngitung aset tetap gimana, Bang? Ya udah, gue ajarin. Ya, kalau untuk batu bara seperti ini, guys, ya. Ini seperti ini ya. Beach, oke. Pantai ya, beach itu pantai ya, asik ya. Kita ambil sarana dan prasarana, ya. Sarana dan prasarana. Oke. 22975 402. Ini langsung kita kurangin ya. Kurangin sama yang langsung penyusutan ya guys ya. Oke, 25 58 126. Oke, jatuh segini ya. Ini kita bisa ambil berapa persen ya. Kan nggak semua. Nggak semua itu adalah prasarana untuk tambang dia. Mungkin dia ada bangun headquarter di mana gitu. Nggak bisa kita pukul rata semua guys. Jadi kita cuma ambil berapa kalau sarana prasarana. Logika aja ya. Knowledge itu perlu, pengetahuan ya. Kalian mesti banyak baca dalam report juga atau baca bisnis sistem dari tambang itu seperti apa. Jadi kita bisa ambil sekitar 60% aja sih kok gue sih.
Kalau Warren Buffett, dia bisa ambil, dia bakal bisa dia sih lebih konservatif lagi. Warren Buffett itu lebih sadis lagi cuy. Bisa 60% diambil. Apa 30%. Oke, mesin dan peralatan ini hitung juga. Mesin pengolahan dia batu bara, dia dihancurin, di crushing mesinnya itu semua. Oke. Ambil. Ini kan dapat segini, pengurangan. Ini ambil berapa? Ya, 50% boleh lah. Ditambah ini. Oke, terus ada perabotan, nggak usah, kantor nggak usah, kendaraan nggak usah, aset dalam penyelesaian, ini tergantung. Kalau aset dalam penyelesaian adalah berkaitan dengan dia punya infrastruktur, kita masukin. Ini kita, karena ini kan belum beroperasi nih aset dalam penyelesaian, kita cuma ambil 20% aja ya, karena belum beroperasi. 10-30 aja lah, gue ambil 10%. Gue masukin. Oke, lanjut lagi ya. Jadi guys, bangun ya guys ya. Jangan tidur terus ya. Ini buat kalian nih. Ya, pokoknya nanti kalau kalian tiba-tiba bisa profit ya, bolehlah ketemu gua. Gak, Bang, gue beliin kasih lo Gundam ya, Bang ya. Boleh sih, gua nggak tolak sih. Ya lanjut dulu. Itu ntar lah. Ya gue bantuin kalian ngitungin dulu ya. Oke, ini seperti ini. Kita masuk di bagian aduh guys, gue lagi batuk guys. Bangke lah, sumpah ini anjir. Anjir ya. Ini gua masuk di aset dan eksplorasi. Nah, evaluasi. Ini kita masukin juga. Karena ini kan kategori dia tuh mau nge-explore untuk cari tambang baru, kita ngomongnya. Aset-aset eksplorasi ini, apa kita bisa hitung semuanya? Ini sih kalau gua pribadi ya. Ambil yang paling baru ya guys ya. 31, 441, 412. Tergantung. Kalau gua pribadi ada kegagalan. Jadi karena eksplorasi itu nggak 100% bisa berhasil ya. Ketika 100% nggak bisa 100% berhasil, berarti ada zong gitu loh. Berarti kita mesti ada tahu resikonya. Kita ambil 70% aja. Gue kasih diskon 30% untuk ini ya. Oke. Jadi kalian kalau mau bisa hitung-hitung gini, kalian pertama benar-benar bisa baca laporan keuangan. Kedua adalah kalian mesti ngerti bisnisnya ya. Tapi paling utama tuh ngerti bisnis dulu sih. Bisnis gue bisa ajarin, tapi kalau kalian mau private sama gue, minimal banget guys ya. Laporan keuangan bisa baca dulu lah. Basicnya aja sih. Oke, gue udah ngajarin di konten gue, nanti kalian boleh cari ya. Aset hak guna ini mau masukin boleh, nggak usah nggak apa-apa. Kalau gue sih masukin. Karena aset di atas kertas, di atas kertas itu bisa diutak-atik soalnya, jadi nggak usah. Goodwill nggak usah. Aset tidak lancar lainnya, proyek pengembangan usaha, jaminan restorisasi ini nggak usah. Oke. Sekarang kita udah masuk utang-utangnya ya. Pinjaman jangka pendek. Oke, ini pinjaman jangka pendek ya. Ini utang kita masukin semua, jangan pernah didiskon ya, kecuali terpaksa. Jangan pernah didiskon kecuali terpaksa. Kalau diskon berarti lu itu agresif. Biasanya, kalau misalnya ini gue bilang sama kalian ya. Kalau kalian ngitung nilai wajar seperti ini, kalau misalkan dia diskon, kalian diskon, bisa contoh nih, Bang, tapi hasilnya tim minus, Bang. Nggak apa-apa, hajar dulu aja. Tapi kalau memang minus banget, ya udah kalian mau diskon. Kenapa? Jadi perusahaan ini nantangin kalian jadinya. Lu berani nggak? Berani beroptimis sama kita nggak? Lu udah tahu nih perusahaan bobrok banget nih, tapi dia nantangin lu optimis, lu mau nggak? Itu loh. Terkadang kalau gue ngitung nilai wajar perusahaan, gue tuh paling kesel itu sama perusahaan-perusahaan yang kalau memang kadang ya mereka ada VIP-in gue, kadang agak kurang jelas lah ya. GCG kurang jelas, bisnisnya juga bingung banget. Ketika gue hitung, itu minus. Gue terpaksa mesti diskon. Gue mesti diskon dia punya utang. Berarti secara gak langsung GCG-nya nantangin gue. Lu mau nggak? Lu mau nggak optimis sama kita? Dipaksa optimis kita gitu loh. Kita udah tahu ini bakal susah. Karena utangnya juga besar ya. Tapi kita dipaksa untuk optimis gitu loh. Tapi apakah boleh optimis? Boleh. Kalau untuk case-nya komoditas, boleh optimis. Karena gue kemarin hitung tebel juga minus sih. Tapi gue optimis, nggak apa-apa. Tapi kalau yang perusahaannya bukan yang boleh dibilang agak kurang jelas, kita ngomong maaf kata kurang jelas, gak jelas gitu, dan bisnisnya dari mana, uang dari mana semua, ya itu susah sih. Ya, jadi lu ditantangin itu, ya, oke. Jadi itulah investor seperti itu. Makanya kita itu kalau jadi investor memang lebih knowledge-nya lebih banyak sih, ya, daripada tarik-tarik garis, oke. Lanjut lagi. Oke, lanjut dulu ya. Ini pinjaman jangka pendek. Tadi kita udah kurangin ya. Oke, jangka pendek udah. Nah, utang usaha. Ini masukin semua guys ya. Utang usaha masukin semua. Selama masih bisa dikurangin, jangan pernah diskon ya.
Jangan cari masalah kalian. Nanti itu bakal berubah loh nilai wajarnya. Hati-hati loh ya. Jangan main-main ini. Kita cari dulu ya. Oke. Utang lain-lain pihak ketiga ini masukin semua juga. Oke. Utang kepada pemerintah berupa royalti kepada pemerintah. Oke. Ini belum ditulis ya nanti itu. Nah nih, penalti pajak dan royalti ke pemerintah. Kurangin semua. By the way ini untuk cadangan sekarang ya. Kurangin semua, oke. Turun lagi. Nah nih, bagian jangka panjang kurangin juga. Oke, lanjut. Liabilitas imbalan kerja. Nah, liabilitas imbalan kerja ini kita diskon. Kenapa? Gini, gue kasih tau kalian ya. Apa tuh liabilitas imbalan kerja? Jadi liabilitas imbalan kerja itu adalah makanan ringan. Bukan. Jadi liabilitas imbalan kerja itu adalah gini. Perusahaan itu pesangon gitu semua sih. THR atau apapun itu. Tapi ini biasa lebih ke pesangon sih kita ngomong sih. Jadi kalau misalkan orang ngomong dia ini kena PHK, kan perusahaan bayar pesangon. Nah, liabilitas imbalan kerja ini ya ke pesangonnya gitu loh. Ya. Nah, cuman kan nggak semua orang di PHK secara bersamaan sih. Emang iya punya 5.000 karyawan semua di PHK semua, itu mah udah bangkrut cuy gitu loh. Jadi mungkin dari 5.000 karyawan mungkin di PHK mungkin 2-3 orang, jadi kecil banget ya, tapi ada dampaknya sih. Jadi gue bakal ambil 70% untuk ini ya. Oke, jadi kalau ini baru kita diskon ya, 70% ambil aja. Oke, bangun ya guys ya, bangun ya. Kalian kalau sama gue private sih gue hajar nanti nih kalau yang tidur. Untungnya selama ini yang private sama gue nggak pernah tidur sih, melek mulu karena gua coach sekalian ya. Ini kita ambil 70%. Oke. Kok tambah sih? Goblok. Kurang. Kok tambah sih? Kurang. Guys. Ya oke. Udah. Pinjaman jangka panjang. Ini masukin juga. Kurangin modal udah utang obligasi. Oke, berarti ini nomor 27 kita ke atas dulu ya. Utang ke ini kita ke sini ke bagian liabilitas. Utang kepada pemerintah. Nah ini dia, masukin ya utang kepada pemerintah. Tadi kan ada masuk itu utang kepada pemerintah, masukin ya. Utang kepada pemerintah berarti berapa? Itu sekitar 67 27 269. Oke. Utang obligasi masukin juga. Oh, tadi udah termasuk ya? Bentar ya. Oh, utang obligasi belum termasuk sih. Oke, udah. Oke. Ya udah. Liabilitas sewa ini tadi udah gue hitung juga deh. Udah. Liabilitas sewa, nggak semua disewa sih. Jadi kita ambilnya cuma berapa persen aja sih. Ya, ambil 50% aja lah. Oke. Udah dapat ya. Berarti untuk yang pertamanya ini segini kira-kira. Oke. Berarti sekitar segini.
Oke, gue mau cari cadangan batu baranya dulu. Cadangannya gimana kita cari? Dari sini. Cadangan tuh dari sini guys ya. Ini dia. Gue udah tarik berapa total evaluasi cadangan dan rupiah. Berarti sekitar 6,81 miliar ton ya dengan prospek 30 tahun ke depan. Ya 6,95 6,81 miliar ton ya. Berarti kita masukin kalkulator dulu. Kita masukin kalkulator dulu ya. Berarti 6, berarti 6 miliar lah kita ngomong. 6 M ya. 6 miliar ton. Nah, terus habis itu gimana? Kita kalikan sama, kalian mesti tahu harga Newcastle Coal sekarang berapa? Cari di mana? Di TradingView guys, oke? Jadi di sini. Newcastle Coal hari ini jam 4 sore, sekarang jam 4 sore ya. Itu di 108,10. Berarti kita ambil 108 aja, ya. Nah, jadi ini kalian hitung berarti sekitar berarti kita alihkan sama 108 ya. Berarti sekitar 735 miliar. Oke. Ini masih dalam dolar ya, nanti kita rupiahkan ya. Tenang ya guys ya. Oke. Nah, ini udah dapat nih ya, tambahkan. Tambahkan sama ini. Tambahkan. Tapi kalau kalian nggak mau tambah dulu nggak apa-apa. Kalian bisa pakai ini. Ini kan udah dapat nih 735 miliar. Ini biar kalian dapat cadangan bersihnya, kita kurangin dulu aja nggak apa-apa. Ini kurangin, bentar ya. Ini kurangin sama royalti ke pemerintah. Royalti ke pemerintah berapa? Nah, kalian mesti cek dulu nih. Royalti ke pemerintah itu sekitar 15-25% ya. Nah, kalau misalnya seperti itu kejadiannya, ya udah kita ambil jalan tengahnya aja. Ambil jalan tengahnya aja ya. Oke, jalan tengahnya berarti berapa? 15 tambah 28, bentar. 15 tambah 28 bagi 2. Ya sekitar 22 lah ya, 22% lah ya kita ngomong lah ya. Berarti kita ambil ini yang tadi. Oke. Masukin di sini. Oke, kurangin sama 22%. Berarti sekitar segini dapatnya. Berarti ini kita tinggal tambahin ke sini. Berarti jatuhnya berapa? 574 miliar. Ya 574 miliar totalnya ini. Totalnya 574 miliar USD. Oke. USD. Ini udah bersih. Udah bersih ya nih ya, aset bersihnya. Terus gimana? Ya kita kalikan 16.000. Kan dolar, ini kan dolar USD. Kalikan 16.500. Gue pakai segitu. Berarti kita kali 16.500. Berarti sekitar 9 kuadriliun. 9 kuadriliun. Makanya kenapa Pak Lokeng itu betah banget di bumi, karena memang cadangan dia besar banget. 9.485. Wow, 9.485 kuadriliun cuy. Oke. Kuadriliun. Ini sih gila sih. Jadi kalian bisa ambil ini semua, kalian masukin di sini aja. Oke. Ini dibagi sama jumlah saham beredar. Jumlah saham beredarnya berapa? Cari aja. Jumlah saham beredar Bumi Resource 371 ya. 371 miliar. Tiga empat nol nol. Oke. Hitungan tadi dibagiin aja. Dibagi sama jumlah saham beredarnya berapa? 371 miliar ya. Oke. Dapatnya 25.543 ya. Berarti permasalahannya ini kan udah isu banyak kali. Udah terdelusi sih sebenarnya sini sih.
Dia itu sebenarnya nih 25.544, 25.544 per share. Oke, nah kita cek dulu nih nilai wajar dia. Kalian bisa ngecek ini, kalau misalkan kalian rasa ini perusahaan apakah bakal terus bisa berjalan dengan baik atau enggak, kita bisa ngecek efisiensinya nanti. Pertama, kedua, kita bisa lihat dari PBV. Gak usah lihat dari PBV, dari asetnya kita bisa lihat, lu beli kemahalan atau kemurahan gitu loh ya. Oke. Jadi kalau misalkan price to NAV itu berarti harga sahamnya berarti 358 ya, 358 dibagi sama 25.544. Ini sih kayak lambat banget sih pergerakan dia punya perputaran aset lambat banget sih. Nggak efisien dia. Nggak cepet perputaran aset dia. Bener kan 0,1 kali, lambat sekali. Maka kenapa labanya itu susah banget naik. Cetak labanya terlalu susah, lambat sekali. Perputarannya 0,01 kali. Kalau kalian mulai cek valuasinya, itu kebalikannya aja. Kalau kebalikannya valuasi, berarti 25.544 dibagi sama 358. Nah, ini cara Pak Lok yang dulu dia beli di bumi itu. Jadi dia lihat dia beli kemurahan atau kemahalan juga. Dari NAV dia tuh pakai cadangan batu bara soalnya. 71 kali, berarti lu belinya murah nih. Tandanya apa? Lu beli 71 kali lebih murah daripada aset dia. 71 kali dari asetnya berarti ya. Ini. Berarti ini murah. Kalau di bawah 1 kali mahal. Kenapa? Berarti kamu tuh beli asetnya tuh di bawah 1 kali aset dia, total aset dia semua gitu loh. Gitu ya. Lebih murah 71 kali. Kalau di bawah 1 kali berarti lebih mahal gitu ya. Oke, gue mulai tatonya. Tato itu apa? Ini cara Pak Lok Kehong juga nyaring saham, filter saham. Kalau misalnya dia itu ada perbandingan dari 3 atau 4 saham, ya. Dia bakal hitung semua NAV-nya dulu, total aset bersih berapa. Dia baru hitung tatonya, ya. Kita lihat efisiensi dalam mencetak labanya seperti apa. Oke. Sales dia berapa? Rumusnya apa? Sales dibagi sama total aset bersih. Sales dia berapa? Sales dia itu 17 triliun ya. Oke. Dibagi sama total aset bersih dia berapa? 9 kuadriliun. 9 kuadriliun. QD lah, kuadriliun. Berarti dibagi lah. Kita cek ya. Berarti 17 triliun. 17, 23 berarti triliun. Oke. Dibagi sama ini. Ambil aja tadi ini guys. Ini kan cadangan bersih. Ini total aset bersih ya. Total aset bersihnya. Lu ambil aja. Coba ya, gue mau lihat ya. Karena hitung. Ini deket-deket gak kita hitungan kita. Lihat ya. Bagi sama. Terlalu lambat sih. Nggak efisien. Dia nggak efisien dalam mencetak laba sih. Bentar. Terlalu lambat. Ini nggak efisien. Nggak efisien ini. 0,001. 0,002 kali. Sangat lambat. Tidak efisien. Gitu ya. Itu cara kalian screening. Nanti kalian bisa ambil beberapa saham tambang juga. Kalian head to head aja gitu loh. Ya, itu caranya. Oke. Nah, next apa lagi? Nah, tadi kan kita nggak bisa hitung current EPS TTM-nya. Gua ada satu cara. Ya, ini satu cara ini lumayan brutal sih sebenarnya sih ya. Cuma kalau untuk batu bara kayak nggak bakal masuk sih. Itu adalah sales. Tapi benar, sebelum kita masuk ke dalam sales, wait, gue mesti hitung nilai wajarnya dulu. Kita cari tahu dulu nih. Ini kan udah dapet nih 25 per share. Kita cari CMA-nya. CMA gimana cara cari CMA-nya? Kalian cari tulis aja, ikutin gua. Kalian ikutin gua ya, kayak tadi. Ini di bagian ChatGPT, buka ChatGPT, gua lagi batuk cuy anjing. ChatGPT, buka ChatGPT. Nah, di ChatGPT nanti kan kalian tulisnya ada nih, bentar ya. Tadi kan kita udah tulis tuh yang pertama itu tolong tuliskan rata-rata PBV gitu kan. Nah, ini tolong tuliskan rata-rata price to net asset value ya, atau net core asset value, net core asset value saham Bumi Resource selama 10 tahun.
mulai dari yang bukan Bumi Resource ya, sorry, value ini karena price to rata-rata ya, price to net core asset value industri. Cari industrinya apa, di RTI bisa lihat ya industri dia apa. Industri dia adalah coal production, produksi batu bara. Berarti kita masukin coal production, bukan buminya ya, coal production, karena kita mau rata-ratain industrinya selama 10 tahun mulai dari terendah sampai tertinggi. Let's go, kita lihat ya, terendah dia berapa, tertinggi dia berapa. Kalau gue dulu awal-awal, gue tuh dulu manual, gue hitung semua sendiri manual sendiri satu-satu. Jadi lumayan sangat menguras energi dulu tuh. Kalau sekarang udah ada ChatGPT, gampang ini kita cari informasinya. Oke. Yang paling kecil itu adalah 0,12 kali ya. Ya udah kita masukin dulu. 0,12 kali. Tertinggi itu 2 kali. 0,12 tambah 2 dibagi 2. Berarti 1,6. 1,6. Berarti ini sekitar 2 kali. Oke. Ini sekitar 2 kali. Yes. Berarti kita kalikan sama 25.544. 25.544. By the way, again ya, dia ini nilai valuasinya kayak aset ini mahal karena kita udah terlalu banyak reissue. Itu pengaruh banget. Makanya gue tuh agak kurang suka sih sama perusahaan reissue, karena kita punya hitungan tuh bakal gede banget. Tapi tenang aja, kita bakal cari tahu dia punya posisi di mana aja, fair value, over value, premium di mana, under value di mana juga ya. Dikali 0,12, 3065. Terus 25.544 dikali 1,05, sekitar segini. Terus 2 dikali 25.544, tidak segini. Oke. Dan kita udah dapat yang ini. Nextnya gimana bang? Ini kita copy. Nah ini yang gue bilang sama kalian ya, gue bakal pakai satu cara lagi. Bentar. Itu namanya sales per share. Sales per share ya. Rumusnya apa? SS sama dengan total sales dibagi sama jumlah saham beredar. Berarti sales dia tadi 17,2 triliun ya, 0,23 T dibagi sama 371 miliar ya jumlah saham beredar dia. Berarti ini berapa? Cuma kalau misalkan nggak mau pakai ini juga apa-apa. Ini nggak terlalu gua rekomendasiin, kecuali untuk perbankan, untuk bukan perbankan, kontraktor, konstruksi ya, kayak infrastruktur, yang pengembangan infrastruktur gitu, semua itu pakai. Ini gua nggak gitu rekomendasiin pakai sih. Kalau kalian memang benar-benar pengen tahu aja, nggak apa-apa. Ini 17, bentar. Triliun dibagi sama 371 miliar ya. Bentar ya. 3. Oke. Berarti dapat 46 per share. 46 per share ya. Jadi kalau price to berarti CMA-nya. Kalau kalian mau cari price to NAV-nya bisa. Price to S-nya ya. Itu berarti harga sahamnya 358 dibagi sama 46. Kayak gue bilang kan, beda harga saham, beda timing masuk, beda loh hitungannya ya. Hati-hati gue bilang ya. Kalian punya banyak beda hitungan ini. 7 berarti cuma 8 kali. Salahnya cuma 8 kali. Oke, ini kita bakal cari CMA-nya. Rumusnya sama kayak ini tadi, sama yang ini nih. Harga saham NAV dikali PNAV. Ini cuma ganti SS dikali sama price to NAV, price to S, price to sales ya. Berarti gue bakal pakai GPT lagi, minta tolong sama dia. Ganti aja ya, kalian ganti aja price to. Bentar. Kalian ganti aja nanti nih.
Ini ganti jadi price to sales. Jadi kita nggak mati akal cuy. Price to sales, industri, coal production mulai dari price to sales ya. Berarti price to salesnya berapa? Jadi kita nggak mati akal. Jadi investor tuh nggak boleh mati akal cuy ya. Kalau jadi tarik-tarik garis atau mungkin kalian yang spekulan, iya tuh bermati akal. Kita nggak mati akal juga punya cuy. Investor tidak pernah ada namanya mati akal. Karena kita fokusnya proses kan, fokus ke perusahaan dan bisnisnya. Oke, udah keluar ya hasilnya ya. Jadi kita bakal ini 0,4 kali konservatifnya. Terus tertinggi dia tuh 1,5. Oke. Jadi kita bakal ambil menengahnya, berarti 0,4 ditambah 1,5 dibagi 2. Berarti 0,95 kali. Oke, ya udah nih kali keempat. Ini kali kali 46. Berarti 43,7 berarti 44. Berarti ini 44. Ini mah dia udah FCA dia nih. Ini udah bagian FCA dia nih. Secara sales dia FCA loh. Makanya kayak gue bilang kan. Dari sini tuh kelihatan dia tuh nggak efisien. Efisiensinya kurang sekali dalam cetak laba. Tambangnya gede, tapi untuk cetak laba kurang efisien. Ini udah FCA semua nih. Secara sales ya. 69. Jadi gue itu kalau udah buka kayak gini, gue tuh udah nge-own lah. Gue tuh udah sudah menguasai lapangan gue. Medan perang udah gue kuasai semua. Jadi gue gak bakal gagal gue pakai cara kayak gini. Cash flow berarti CFPS. Ini rumusnya apa? Cash flow per share ya. Cash flow per share. Arus kas operasi dibagi sama jumlah saham beredar. Arus kas operasi dia berapa? Cari. Nanti dari sini kita bisa hitung nilai wajar juga nih kalau kalian mau. Lihat diagnosa dia ini masih murah atau mahal. Operating cash flow dia 1,6 miliar ya. 1, triliun dibagi sama 371 miliar. Bagi. Oke, 166 berarti 1 T. Kecil banget ya cash flow-nya. Dibagi sama 371. Cuma 4. Berarti 5 doang, 5 per share. Oh ya ampun. Cuma 5 per share. Waduh. Gua liat CMI dulu. Bentar ya. Ini gue bakal deteksi dulu pakai CFP. Habisnya kita pakai operating profit ya. Price to CF. Price to CF-nya berarti berapa? 358 dibagi sama 5. Mahal sih, ini mahal banget sih. Mahal banget. 358 dibagi 5. 72, mahal. Jadi untuk cash flow rumusnya apa? Kalau di atas 10 kali itu mahal. Apa over value? 10 kali ya. Kalau di bawah 5 kali ini under value. Kalau antara 5 ke 10 ini sama dengan fair value. Oke, secara cash flow-nya. Jadi ini kita 5. Oke, ini gue bakal kali sama cari lagi kayak cara tadi. Copy paste aja. Oke. Price to cash flow. Price to cash flow industri coal production sama 10 tahun terakhir. Ya. Kita lihat nih, udah keluar nih. Paling rendah tuh 0,5 ya. Langsung keluar nih udah nih. Paling rendah tuh 0,5. 0,5. Tertinggi 5. 0,5 tambah 5 berarti berapa? 2,75.
Berarti ini berapa nih? 25. Ini berarti berapa? Kali 5. 3 berarti 14. Wah, ini FCA semua nih cuy. 5 kali 0,5. 2, anjir cuma 3. FCA nih cuk. Oke, sekarang kita ngitung dari dia punya. Bentar ya. Ini kalau kalian mau catat, kalian catat. Kalian mau ikutin, kalian ikutin ya. Ini gue bakal hitung dari dia punya operating profit. Operating profit per share. Rumusnya apa? Ops ini. Laba operasi dibagi sama jumlah saham beredar. Oke, mungkin sampai di sini udah ada nyerah, udah ada otaknya kebakar, udah bilang udahlah, gua gambling aja lah, terserah lu ya. Oke, cuma ini gue buatin buat kalian. Kita investor bukan pemain. Gue ulangin lagi ya. Ini mah udah makanan sehari-hari gua nih. Oke, operating profitnya berapa? Laba operasinya 1,4 T dibagi sama 371 billion ya. Berarti sama dengan berapa? 1,4 T dibagi sama 371. Cuma 4. Oh my god, 4 per share. Cuma 4 cuy. Cuma 4. Berarti kalau dia punya CMA berapa? 4 dikali 4 dikali 4 dikali. Kan gue udah bilang. Dia juga terdelusi juga sih. Karena dia udah kebanyakan ratio. Terdelusi juga dia nih. Habis ini kita udah bisa tahu nilai wajarnya di mana, ya. Udah terdelusi. Bentar bahkan kita pakai caranya, nanti kita cari safe zone-nya juga. Kita bakal lihat apakah kalian itu ngejar roket atau kalian itu malah gali kuburan dulu. Nanti kita lihat ya. Laba price tuh laba operasi. Cari ya. Price to operating profit. Oke. Kita lihat ya. Price to operating profit. Paling rendah 0,5 lagi kita masukin. Ikutin aja udah 0,5 kali. Tertinggi dia 5 kali juga. Berarti sama kayak di atas ya. Ini berarti 2,75. Oke. Kali. Berarti ini sama dengan berapa? 4. Bentar. 4 kali 0,5 cuma 2. Cuma 11. 4 kali 5 20. Oke, jadi udah dapat nilai wajar ini semua ya. Jadi gue bakal langsung hitungin ini semua ya. Jadi teman-teman, again, kalian ini harus bisa menerima fakta ya. Jangan nggak nerima ya. Again, gue investor, gue ngitung berdasarkan fundamental dan analisa data. Oke, bukan tarik garis atau bukan spekulan asal sini. Kenapa gue bisa nafasnya panjang di bursa? Karena gue kayak gini. Ini gue udah nguasain arena. Gak ada yang bisa gocek gue, gak ada yang bisa nipu gue cuy. Ya jadi lu kalau mau pom-pom atau apa, gue sih masuk kanan keluar kiri ya. Ini cara Warren Buffett, cara Pak Lau Keng Hong. Jadi mereka punya keyakinan dan keras kepala juga ya. Oke, jadi itu bagus. Dan ini gue bakal kasih tahu kalian, udah ya. Ini seperti ini. Apaan sih ini ya Tuhanku? Waduh. Oke. Ada namanya over premium, ada namanya premium, ada namanya over value. Over value, ada namanya fair value, ada namanya under value, ada namanya bottom, ada namanya jurang dia ya. Jadi kita bakal tentuin si Bumi Resource ini di mana over premium dia. Kita lihat ya, paling tinggi 57.000 ya. Over premiumnya 51.000. Oke. Secara aset sih dia over premium semua nih. Hasil dari over premium semua nih. Premium dia itu berarti 27.077. Over value dia itu adalah di, bentar kita cek dulu ya.
3065. Oke, ini semua dari aset dia ya. Nah, kita baru masuk ke sini. Oh, sorry, over value, bukan over value. Benar. Over premium dia 3065. Nah, jurang dia ini paling rendah. Paling rendah berapa? Angka paling rendah 2. Under value dia itu adalah terendah paling tinggi ya. Cuma 118. 118. Ini 118. Kita hitung ya. Ditambah ini dibagi 2. 1592. Again, diingat ini sudah terdelusi akibat karena adanya isu yang udah berkali-kali ya. Jadi ini harus always keep in mind, oke? Bottomnya 60 perak bottomnya. Oke. Ini kita ketemu. Berarti average-nya sekarang berapa? Penutupan hari ini ternyata 360 ya. Penutupan ini ya. Average hari ini berarti berapa? Average-nya 360. Berarti ini di sini. Safe zone, gue mau cari tahu safe zone-nya dulu. Nah, cara safe zone ini apa? Safe zone ini adalah titik aman ya. Ini caranya Benjamin Graham sama Benjamin Graham sih. Ya, oke. Dan ada caranya. Rumusnya seperti apa? Seperti ini. Book value per share-nya berapa? Ambil book value per share. Book value per share itu 70 ya. 70 dikali sama dia punya EPS. EPS ini 1 ya, 1 dikali sama 22,5. Oke, di akar. Cuma 40 cuy. Berarti kalian boleh dibilang kalian itu udah beli kemahalan nih. Ini safe zone loh. Ini titik amannya di 40. Bukan, gue udah bilang. Titik aman kalian tuh cuma di 40 cuy. Kalian sekarang di mana ini? 360. Nggak ada lagi margin of safety kalian. Bahkan under value dia itu 118. Udah nggak ada lagi margin of safety kalian. Kalau nggak salah Salim itu belinya di mana? 112 ya? Masih oke di sana. Jadi kalau kalian udah beli ini kita udah, ini data ya, by data, by hitungan, fundamental hitungannya. Lu mau ngomong gimana pun lu udah ketinggian belinya cuy. Oke. Karena gue udah kayak gini, gue udah tau kayak gini semua, gue udah telanjangin semua valuasinya. Ini gue tetap bakal menang di arena, nggak bakal gagal gue kayak gini udah. Oke. Jadi ini seperti ini. Kenapa ada safe zone itu rumusnya apa? Safe zone itu rumusnya ini. Bentar ya, safe zone. Zona ini safe zone ya. Rumusnya itu adalah book value per share dikali sama EPS setahun. Di setahun kan. Jadi kita udah hitung tuh, dapat 1 aja nih, ya kan? Dikali 22,5 kali. Di akar 2 nanti. Di akar ya. Di akar 2. Wait. Di akar 2. Ya, dapetnya segitu. Oke, jadi itu safe zone-nya di sini sih. Wah, average-nya sini ya. Oh, udah kemahalan sih ini sih. Safe zone-nya kok di sini udah, lu kalau safe zone udah di sini. Wah, ini bahaya nih. Ini udah gua udah nggak tahu lagi ya. Karena gini, udah kayak gini ceritanya. Kalian mesti cari tahu sendiri lah. Kalau gue sih, gue gak bakal beli sih. Kemahalan cuy. Kemahalan sih kalau gue sih. Nah, lihat jurang kedua. Karena kenapa dia bisa rally? Ya, again, kepentingan. Kok di modul kita kan ada nama GCG, kepentingan politik sama bisnis. Ya, harusnya kalau kalian udah tahu lah background GCG seperti apa. Berarti kepentingan sama politik kan. Gitu loh. Itu bakal rally. Sooner or later bakal rally juga gitu loh. Ya, jadi bukan faktor fundamental. Beda ya kalau faktor fundamental. Jadi ini gitu seperti ini. Ya, jadi kira-kira seperti inilah guys ya. Jadi teman-teman udah belajar, kalian udah ngerti gimana caranya. Gue bakal cerita tahu lagi nih. All time high berapa? Kita lihat dulu all time high-nya. ATH berapa? Bumi Resource.
all time high dia itu adalah 8.750. Lihat ya all time high-nya. All time high dia itu 8.750. Ini ATH dia. Oke, jadi ini ATH dia guys ya. All time high-nya. Oke. Jadi gua nggak tahu average kalian di mana, tapi ini seperti yang kalian udah lihat, memang masih ada margin of safety-nya di sini dan nih ke fair value. Cuman again, ini udah hasil dari terdelusi soalnya. Terdelusi sama ratio. Tapi yang pasti lu punya titik aman itu di 40. Jadi kalian yang nilai sendiri aja ya. Oke. Again, gue di sini bukan ajakan jual beli satu saham ya. Kalian nilai sendiri. Oke, gue cuma assist kalian ya. Jadi kalau memang kalian berhasil, congratulations. Kalau yang gagal ya belajar lagi. Oke, dan ya kalau misalnya berhasil ya kalau ketemu gue boleh kayak gue bilang kan, bang beli Gundam bang, beli kasih lu. Boleh. Kalau enggak, bang makan dulu ya bang. Asik, boleh juga. Nggak apa-apa sih. Ya oke. Jadi seperti inilah guys ya kira-kira hitungan gue ya untuk Bumi Resource ya per tanggal hari ini. Oke. Sip. Jadi ini bentar ya. Ini aja under value sama average sekarang ini. Ini udah melebihi dari 100% ini. Ini kurang lebih udah mau 160% lebih nih. Kurang lebih lah kira-kiranya. Jadi ini sih udah nggak ada margin safety-nya lagi sih. Udah nggak ada lagi sih. Jadi sangat-sangat amat disayangkan sekali ya teman-teman ya. Jadi you guys need to prepare aja lah ya. Yang ya kalau memang kejar roket atau apa gitu. Ya oke. Sip. Jadi semoga bermanfaat. Ini bisa membantu kalian dan kalau mau jadi investor silakan. Kalau memang stay mau di jalan pemain atau apa terserah kalian ya. Karena itu profesi juga. Sip. So sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat guys ya. Bye bye.